Ponselku tiba-tiba bergetar. Sontak aku mendecakkan lidah saat nama Mela yang tertera pada notifikasi pop-up. Aku menimbang antara membuka atau mengabaikan. Akan tetapi, itu terkesan sangat tidak bermoral jika aku mengabaikan pesannya. Kami sudah saling mengenal sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dan tak logis jika aku mengabaikannya. Padahal ia tak bersalah. Tak sadar senyumku mengembang. Kala melihat foto-foto kami berempat. Tunggu, untuk apa Mela mengirimkan foto seperti ini? Apa dia berpikir bahwa aku akan kembali luluh dan menghampiri mereka? Apa dia pikir bahwa aku akan menangis saat mengenang kembali masa-masa kami yang dulunya sangat harmonis? Aku merasakan air mata di pipi. Aku menatap cermin dan menyadari bahwa mataku memerah dan berkaca-kaca. Oh, tidak. Aku memang menangis. Apa ini yang Mela harapkan? Bodoh, aku termakan jebakan yang Mela buat. Air mataku sudah menganak sungai. Apa dia mengirim semua isi galerinya? Gumamku saat menyadari bahwa foto-foto tersebut sangat banyak. Sampai aku lelah menggeser foto demi foto. Suara ketukan pintu membuatku terkesiap. Kinan, kau kenapa? Apa suaraku terdengar sampai di luar? Aku menelan air ludah. Berusaha menetralisir agar suaraku tidak bergetar. Saya baik-baik saja, Mas. Sumpah, setelah mengatakan itu, pintu benar-benar terbuka. Salahkan diriku yang tidak mengunci benda tersebut. Aku tidak percaya. Sanggahnya lalu menyembulkan kepala di ambang pintu. Apa ada yang sakit? Ia mendekatiku dan aku berusaha untuk menghapus air mata yang masih tersisa di pipi. Tidak, aku menonton drama. Dan dramanya sangat menyedihkan. Sekali lagi kukatakan kau pembohong yang buruk, Kinan. Ketahuan ya, Mas. Aku mendesah pelan lalu menunduk malu. Mataku melebar saat Mas Rangga duduk di sampingku. Degupan jantungku benar-benar tak karuan. Tuhan, tolong jangan biarkan suara jantung ini terdengar di telinganya. Aku benar-benar akan malu dibuatnya. Jangan ditahan. Jika kau ingin menangis, menangislah. Terkadang tangisanlah yang bisa mengurangi beban yang kau rasakan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar perkataan bijak yang membuatku terenyuh. Mas Rangga benar-benar membuat pertahananku runtuh. Tangisanku kembali menjadi-jadi. Aku benar-benar tak bisa menahan semuanya. Aku rindu dengan sahabatku. Aku rindu untuk bercengkrama, tertawa bersama, dan jalan bersama dengan mereka. Hampir sebulan hubungan kami merenggang. Dan sepertinya hanya aku yang sangat menderita. Ya, mungkin saja. Mengapa hanya Mela yang mencariku? Mengapa hanya dia yang seakan peduli padaku? Yang lain kemana? Apa mereka juga sama dengan Mela? Sama-sama menginginkan pertemanan ini kembali seperti dulu lagi. Atau hanya Mela saja yang berharap akan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu jelas membuatku semakin frustrasi. Kalau boleh jujur, aku pun menginginkan apa yang diinginkan Mela. Tetapi bagaimana dengan Dewi dan Rara? Apa mereka juga menginginkan hal yang sama? Jika mereka juga ingin persahabatan kami seperti sedia kala, seharusnya mereka juga datang dan menghampiriku. Ah, aku sadar. Aku dan mereka sama-sama egois. Sama-sama tidak mau mengalah dan gengsi. Mas Rangga tiba-tiba mengelus punggungku dan hal itu sontak membuatku terperangah. Aku mendongak, menatapnya dengan penuh heran. Kau bertengkar dengan sahabatmu. Dari mana Mas tahu? Tuh, dia menunjuk ponselku. Di layar masih terpampang foto kami berempat. Saya menyadari beberapa hari terakhir ini kamu tidak pernah bersama mereka. Kamu tidak pernah berkumpul, makan bersama, dan jalan-jalan bersama lagi. Aku tersenyum getir. Ternyata Mas menyadari hal itu. Asal kau tahu aku kerap memperhatikanmu dari kejauhan. Kamu sendiri. Dan tampak kesepian. Kutatap matanya intens. Tak ada kebohongan di balik bola mata tersebut. Mas, Rangga yang sadar akan tatapanku juga memandangku. Tatapan mata kami bertemu dan anehnya hal itu menciptakan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Ada sensasi geli di perutku. Seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di bawah sana. Sekarang kau terpesona. Saya memang semenarik itu. Aku mendengus menahan tawa. Lalu melambaikan sebelah tangan. Saya tidak terpesona. Hanya saja sekarang saya semakin menyadari bahwa Mas seperti bapak-bapak yang lagi berusaha menenangkan anaknya. Kami sama-sama tertawa. Masih saling berpandangan. Ya, kamu bisa menganggap saya seperti itu. Yang penting kamu bisa tersenyum.
Perkataannya sontak membuat tawaku berhenti. Gejolak aneh kembali menggerogoti tubuhku. Ritme degupan jantungku semakin tak teratur. Bola mata miliknya membuatku hanyut dalam ketenangan. Seolah tersihir. Aku mendapati diri sedang menikmati ciptaan Tuhan yang hampir sempurna. Oh tidak Kinan, sekarang kau malah asyik menatapnya. Apa semenyenangkan itu? Aku memutuskan pandangan kami. Ini tidak boleh terjadi. Aku dan Mas Rangga tidak akan berakhir seperti yang diinginkan hatiku. Hati dan pikiranku akhirnya tak bisa sejalan. Aku benar-benar sudah gila. Keluarlah. Lala sudah menunggumu sejak tadi. Kini aku tak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Apa aku benar-benar terpesona akan dirinya? Wah, apa sekarang aku mendeklarasikan bahwa sekarang diriku sudah mulai menginginkannya? Tidak, ini tak boleh terjadi. Dia tidak mencintaiku. Dan aku pun harus seperti itu. Aku tahu cinta bertepuk sebelah tangan itu seperti apa. Dan aku tak mau jatuh ke dalam lingkaran tersebut. Aku telah melihat penderitaan Mbak Kinara dan aku tak mau hal itu terjadi padaku. Mas Rangga mencintai wanita lain dan itu benar-benar membuat aku sadar diri. Bahwa kami hanya disatukan karena Lala. Mbak Kinara pernah bercerita bahwa Mas Rangga memiliki wanita lain di hatinya. Oleh karena itu Mas Rangga seolah membangun dinding tinggi yang sulit untuk dilewati. Kecuali atlet panjat tebing. Kemungkinan bisa sih. Kenapa Bunda selalu keluar dari kamar tamu? Pertanyaan Lala bak peluru yang menghantam jantung. Ah, itu karena Bunda belajar sayang. Tapi Lala selalu saja melihat Bunda keluar dari kamar itu. Apa ayah dan Bunda bertengkar? Aku memandang Mas Rangga. Memasang raut wajah memelas agar dia bisa membantuku. Kami tidak bertengkar Lala. Masa sih? Kata Tante Rani. Kalau suami istri pisah kamar artinya mereka sedang bertengkar. Mas Rangga memijit pelipis. Sepertinya ia benar-benar frustasi dengan jawaban Lala yang terdengar sangat dewasa. Rani memang selalu mengatakan hal-hal unik pada Lala. Oleh karena itu pula, Mas Rangga tak mengizinkan Lala menginap di rumah orang tuanya. Karena terkadang adiknya itu mendoktrin Lala dengan perkataan yang tidak wajar. Berhenti bermain dengan Tante Rani Lala. Dia membawa dampak buruk bagimu. Tegasnya sedikit menaikkan suara. Lala menciut. Ia melangkah mendekatiku dan duduk di pangkuanku. Aku tahu dia sedang ketakutan. Mas, panggilku sembari menggeleng pelan agar dia tidak kebablasan. Jangan membela Rani Kinan. Dia benar-benar keterlaluan. Lala mendekatkan bibir ke telingaku. Kenapa ayah manggil Bunda dengan sebutan nama saja? Kenapa tidak ada kata sayang? Aku mendengar saat Tante Rani berbicara dengan seseorang di telepon. Katanya Bunda dan ayah tidak saling mencintai. Apa itu benar Bunda? Hahaha. Aku tertawa canggung. Tidak seperti itu sayang. Lala mungkin salah dengar. Aku menatap Mas Rangga. Ia sepertinya mencuri dengar apa yang Lala bisikkan. Gadis itu menggeleng. Aku tidak salah dengar Bun. Aku melambaikan tangan. Kamu salah dengar Lala. Aku menatap Mas Rangga. Iya kan? Sayang. Aku memaksakan senyuman. Kening Mas Rangga berkerut. Aku tahu dia terkejut mendengar panggilanku. Apa yang didengar Lala tidak benar kan sayang? Aku mengerutkan alis. Mencoba bernegosiasi dengan Mas Rangga melalui tatapan mata yang mungkin saja terlihat konyol. Oh iya, kamu salah dengar Lala. Tapi ayah nggak manggil Bunda dengan sebutan sayang. Mas Rangga mematung sejenak. Lalu kembali tersenyum. Aku tahu jenis senyuman itu. Senyuman yang dipaksakan. Kamu salah mengira Lala. Kami saling mencintai. Ya kan Yang. Tatapannya beralih padaku. Dan seketika aku mengangguk. Iya sayang. Aku mengepalkan jari saat berada di hadapan ketiga sahabatku ya. Aku masih menyebut mereka sebagai sahabat. Saat masih kecil dulu. Kami bahkan tak pernah bertengkar lebih dari 3 hari. Karena katanya hal itu tidak baik. Tapi sekarang hubungan kami merenggang hampir sebulan. Aku tahu bahwa ini benar-benar tidak baik. Tetapi gengsiku terlalu tinggi untuk mendekati mereka. Aku bukanlah pihak yang salah. Seharusnya bukan aku yang harus mengalah. Itulah yang selalu kupikirkan selama ini. Sejak aku duduk, tak ada yang bersuara. Suasana hening seperti ini sangatlah tak cocok denganku. Aku ingin bertanya pada Mela. Mengapa ia memanggilku jika hanya untuk duduk seperti orang bisu? Aku ingin bertanya apa tujuannya membawaku kemari dengan secara paksa.
Apakah ia ingin membuatku malu di depan mereka? Kalian gak mau baikan? Gitu. Mela membuka suara. Apa pertemanan kita yang sudah belasan tahun tak ada artinya buat kalian? Begitu. Suaranya bergetar. Aku tak mengindahkan Mela. Memilih pura-pura sibuk dengan ponsel yang kupegang. Padahal bukan main. Pikiranku tidak bisa fokus ke benda itu. Mela yang menjerit dan histeris membuatku sedikit iba. Setidaknya dia berusaha untuk membuat kami berbaikan. Akan tetapi, kami malah acuh dan terlihat seperti orang yang tak saling mengenal. Mela yang tadinya berdiri, tiba-tiba duduk di rumput taman. Seperti anak kecil, memeluk diri sendiri dan mulai menangis. Gue nggak tahu bagaimana lagi caranya agar kalian bisa seperti dulu. Tapi tolong pikirkan ini dengan kepala yang dingin. Jangan kayak anak kecil yang mementingkan ego dan gengsi. Mela memalingkan pandangan ke arahku. Buat lo, Nan, gue tahu perasaan lo saat Dewi ngatain lo sebagai cewek nggak tahu diri. Tetapi dia cuma mau agar lo nggak menyimpang. Suara Mela semakin meninggi. Untung saja kami berada di taman. Sehingga tak banyak orang yang akan melihat aksinya yang sungguh di luar nalar. Lo juga Wi. Gue tahu lo pengen agar Kinan jalan di jalan yang lurus. Tetapi cara penyampaian lo bener-bener kasar dan itu salah. Gue nggak ngebelas siapapun. Tetapi gue berharap kalian bisa berpikir lebih dewasa lagi. Gue mau kayak dulu. Mela menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tangisannya benar-benar sudah berada di level paling tinggi. Sampai aku takut dia akan berguling-guling di atas rumput tersebut. Seperti anak yang terkena tantrum. Apa cuma gue yang pusing dan frustrasi sama persahabatan ini? Lo gimana? Ra, Mela mendengus saat melihat wajah Rara yang tampak biasa saja. Ah, sepertinya cuma gue yang berharap seperti itu. Mel, berdiri Gi, duduk di kursi. Lo nggak malu diliatin orang, tegurku. Mela menatapku tajam. Gue nggak peduli, Nan. Setelah mengatakan itu, dia kembali menangis dan hal itu membuatku terenyuh. Aku terdiam dan menunduk. Apa aku yang terlalu gengsi dan tak memedulikan persahabat kami? Jika dipikir lagi, perkataan Dewi memang ada benarnya. Aku gadis yang tak tahu malu, dan tak punya harga diri. Aku sudah memiliki suami dan dengan bodohnya malah mendekati pria lain. Jika Devan tahu tentang statusku, mungkin dia juga tidak akan mendekatiku. Apa aku yang harus menurunkan gengsi saat ini? Apa aku yang harus membuang egoku kali ini? Aku menunduk menatap Mela yang masih setia pada posisinya. Duduk di rumput sambil memeluk lutut sendiri. Kondisinya sekarang sudah seperti pengemis di emperan jalan. Meski suara tangisannya sudah tak histeris, tetapi terlihat masih ada air mata yang mengalir di pipinya. Hatiku seakan tertohok melihat pemandangan itu. Meski usianya yang paling muda di antara kami, tetapi dia benar-benar memiliki sikap yang paling dewasa. Dia menghilangkan rasa malu untuk menangis di hadapan kami. Benar-benar sahabat yang tak bisa kuabaikan. Aku ikut duduk di samping Mela, lalu memeluk tubuhnya yang masih sedikit gemetaran. Maafin gue, Mel, lo harus seperti ini gara-gara gue. Lo nggak perlu nanggung beban kami. Lo cukup menjalani hari-hari seperti biasanya saja. Jangan peduliin gue nggak bisa tinggal diam. Nan, kalian teman gue, dan gue nggak mau terjadi kesenjangan seperti ini. Gue rindu kalian, jawab Mela dengan nada pilu. Tak sadar air mataku juga ikut mengalir. Si bontot sudah benar-benar dewasa saat ini. Aku seolah tertampar dengan aksinya yang membuatku sadar bahwa selama ini akulah yang tidak dewasa dan selalu merasa berada di pihak yang terzalimi. Aku menoleh saat seseorang menyentuh punggungku. Dewi dan Rara juga ikut duduk, memelukku. Dewi dan Rara ikut menangis. Tangisan kami pecah dan rasa haru itu seketika muncul. Aku dan ketiga sahabatku mungkin merasakan hal yang sama. Lega dan merasa plong. Tak ada yang berbicara. Hanya tangisan dan pelukan erat yang menjawab segalanya. Kami sudah saling memaafkan.